Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu lanjutkan materi tentang iman kepada qada dan qadar. Sebelum Ibu lanjut, Ibu ucapkan terima kasih pada yang sudah menonton dan yang sudah subscribe channel ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan, kesehatan oleh Allah dalam menjalankan aktivitas kita. Amin amin ya robbal alamin. Sebenarnya apa sih iman kepada qada dan qadar? Iman artinya percaya. Sedangkan qada artinya keputusan atau ketetapan Allah terhadap makhluknya atas segala sesuatu yang akan terjadi baik di dunia maupun di akhirat sejak zaman azali. Jika qadar artinya segala ketentuan Allah yang telah berlalu atau yang telah terjadi terhadap setiap makhluk. Akan tetapi pada dasarnya qada dan qadar tidak bisa dipisahkan. Karena qada merupakan rencana dan qadar adalah perwujudan atau kenyataan yang akan terjadi yang sudah ditetapkan oleh Allah. Contoh, Allah merencanakan kita agar nanti dia diberi jodoh pada usia 30 tahun. Perwujudannya kita pun akan diberikan jodoh pada waktu 30 tahun. Kita berencana pengen menikah pada usia 25. Akan tetapi Allah berkehendak 30, maka umur 25 pun tidak akan terjadi. Karena Allah maha segalanya. Jika Allah berkehendak maka kun fayakun. Itulah makna dari qada dan qadar. Allah pun berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Yang artinya, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan mukminah apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Itulah dalil nakli mengenai iman kepada qada dan qadar. Berikutnya akan Ibu jelaskan mengenai takdir. Yang pertama ada takdir mu'alaq. Apa sih takdir mu'alaq? Takdir mu'alaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Contoh, Fahmi ingin menjadi dokter. Oleh karena itu, jika Fahmi ingin menjadi dokter, maka dia harus ada ikhtiarnya, harus ada usahanya dengan cara belajar bersungguh-sungguh, masuk jurusan MIPA di SMA, kemudian nanti kuliahnya pun masuk fakultas kedokteran dengan ikhtiar. Itu yang namanya takdir mu'alaq. Jika saya nanti tidak diijabahi doanya gimana? Kita ndak usah mikir seperti itu, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Jika engkau berdoa kepadaku, maka Allah pun akan mengijabahi. Ya, jadi itu yang namanya takdir mu'alaq. Kemudian yang kedua ada takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia
dan tidak dapat diusahakan oleh manusia. Contoh, Bu Ratna dari lahir sipit mripatnya, maka sampai nanti pun ya sipit. Bu Ratna mempunyai kulit putih, ya kulit putih, tidak bisa nanti dioperasi jadi hitam atau operasi mata atau lain sebagainya. Tidak diperbolehkan karena apa? Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Kita tidak boleh merubahnya karena ketika kita merubahnya maka kita termasuk golongan orang-orang yang tidak bersyukur. Kemudian beriman kepada qada dan qadar itu akan selalu terkait dengan 4 hal. Yang pertama, takdir. Kita tidak usah berbicara contoh, mengapa sih manusia tidak bisa terbang, hanya burung saja yang bisa terbang? Mengapa sih tumbuhan kalau tidak dikasih air maka dia akan layu? Mengapa dan mengapa? Kita itu tidak usah berkeluh kesah seperti itu. Itu adalah sebuah ketetapan Allah, sebuah kudratullah, kehendak Allah, takdir Allah. Allah yang menciptakan segala-galanya. Kita makhluk intinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Intinya kita harus beribadah, ibadah. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar atau usaha. Jika Anda pengen pintar, belajar. Jika Anda pengen mempunyai uang banyak, bekerja. Tidak, aku doa aja loh ya Allah berikanlah aku uang, nanti uang tiba-tiba di depan mata. Tidak mungkin. Kita pun harus ikhtiar. Kemudian yang ketiga adalah doa. Doa pun sebuah ikhtiar, akan tetapi ikhtiar batin. Jadi usaha tok tanpa doa salah, doa tok tanpa usaha juga salah. Keduanya harus beriringan antara ikhtiar dan doa. Kemudian yang keempat adalah tawakal. Setelah kita sudah berusaha, sudah berdoa, maka tugas kita adalah tawakal, berserah diri kepada Allah. Karena Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Kemudian hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, kita akan termotivasi untuk selalu berikhtiar atau berusaha, tentu. Kemudian yang kedua, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan, ya. Selalu optimis, tidak pernah pesimis. Kemudian yang ketiga, menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan Allah. Kita hidup ada aturan, tidak boleh berkehendak sesuai dengan mau-maunya sendiri. Semuanya ada rule-nya, semua ada aturannya. Aturan yang pasti adalah dari Allah. Kemudian menerapkan perilaku mulia. Yang pertama, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Ketika kita sudah beriman kepada qada dan qadar, maka tidak akan ada sifat sombong. Karena semuanya itu yang mengendalikan Allah. Kita manusia hanya usaha saja. Tidak ada sifat sombong pada diri kita. Kemudian banyak bersyukur dan bersabar. Otomatis ketika kita sudah beriman kepada qada dan qadar, kita diberikan kenikmatan, diberikan kesusahan, selalu bersyukur. Alhamdulillah, diberikan ujian, ya bersabar. Alhamdulillah Allah masih menguji saya. Itu. Kemudian yang terakhir adalah bersikap optimis dan giat bekerja. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan dalam bab iman kepada qada dan qadar. Semoga bisa difahami Mbak Mas semuanya. Jangan lupa subscribe, like channel.
Jika ada yang belum paham materi ini, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.